Saudara-saudara, memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia uber alles. Kalau kamu nggak pengen jalan sekarang, kalau kamu males buat jalan sekarang, maka kamu harus lari besok. Tapi kalau kamu nggak pengen besok itu lari, karena kan lari capek kan ya. Kalau kamu pengen besok itu nggak lari, nggak capek, ya kamu harus jalan sekarang, mau nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri di rumah, gimana kabarnya? Pasti baik dong ya. Selalu dalam lindungan Allah, juga selalu semangat dan juga harus selalu bahagia. Oke, kembali lagi dengan saya Anggi Anggraini. Pada malam hari ini seperti podcast sebelumnya, kita selalu mendatangkan narasumber, bintang tamu yang luar biasa, yang wow banget, yang pastinya akan menginspirasi sahabat santri di rumah. Oke, seperti malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang super duper wow, yang pastinya sahabat santri di rumah udah pasti kenal nih sama Mbak yang ini nih. Assalamualaikum Mbak Arina. Waalaikumsalam. Subhanallah cantiknya. Gimana nih kabarnya Mbak Arina malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat, selalu fi amanillah. Alhamdulillah. Boleh dong disapa dulu sahabat santri di rumah. Halo sahabat santri, perkenalkan nama saya Arina Marifatul Aulia Aziz. Saya lulusan SMA Nuris Jember tahun 2021. Oke, Mbak Arina. Pasti Mbak Arina ini, seperti yang sahabat santri tahu nih ya. Mbak Arina ini adalah pemenang juara 1 dari lomba pidato Bung Karno. Ya Kak, benar ya Kak? Oke, dari pidato Bung Karno ini Kak Arina jadi banyak dikenal, jadi artis. Mbak Arina tahu, anak-anak banyak tahu tentang Kak Arina ya gara-gara pidato Bung Karno ini. Pidato Bung Karno ini Mbak Arina dipilih atau Mbak Arina diajukan atau seperti apa? Emang tema lombanya adalah tentang Bung Karno karena lomba itu memperingati bulan Bung Karno. Oh, bulan Bung Karno ya. Oke, gini. Sebelum itu Mbak Arina suka pidato itu dari awal suka karena apa nih Kak? Pidato itu aku semenjak SMA itu emang penasaran sih sama gimana sih pidato itu kayak apa sih. Emang ada rasa penasaran sejak SMA. Jadinya ketika ada peluang untuk ikut lomba pidato, aku ikut gitu. Dan alhamdulillah kata tentor sih, aku ada peluang di pidato tuh, aku ada peluang. Jadi ya terus lanjut gitu. Salah satunya pidato Bung Karno ini ya. Iya. Seperti yang kita ketahui, Bung Karno adalah seorang pahlawan, proklamator yang pastinya banyak dikenal, yang pastinya juga banyak masyarakat Indonesia yang mengaguminya. Pasti Mbak Arina juga mengagumi sosok Bung Karno dong ya. Apa yang membuat Mbak Arina terkagum-kagum sama sosok Bung Karno ini? Yang membuat aku kagum sama sosok Bung Karno itu adalah ya ada satu kisah tentang persahabatannya Bung Karno. Itu sama Semaun dan Kartosuwiryo, di mana mereka bertiga itu memiliki pandangan yang berbeda. Soekarno itu pandangannya nasionalisme, Semaun itu komunisme, dan Kartosuwiryo itu lebih ke Islam gitu. Nah, pas Presiden Soekarno itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan awal-awal itu kan terjadi pemberontakan tuh. Ada pemberontakan komunisme, ada pemberontakan DITI. Nah, yang komunisme itu salah satunya itu ya dari Semaun itu, salah satu sahabatnya itu. Kayak yang ikut merasakan gitu loh. Kita harus menghukum sahabat kita sendiri ini. Iya gitu. Oke, kembali lagi ke lomba pidato tadi ya, Mbak. Jadi di sini Mbak Arina kan harus memerankan sosok Bung Karno tapi versi perempuan. Yang mana kita tahu Bung Karno adalah seorang pahlawan yang mana jika sedang berpidato itu khas banget, ada ciri khas tersendiri.
Pastinya ada kesulitan kan ya, Mbak ya? Tentunya ada kesulitan. Apa kesulitannya salah satunya, Mbak? Soekarno itu kan bergender laki-laki ya. Nah, juga ketika beliau berpidato itu ada ciri khasnya seperti suaranya itu lantang, keras dan tegas. Karena ya emang khasnya cowok sih. Terus kesulitannya itu gimana caranya aku menghadirkan sosok Soekarno dalam dirinya aku gimana caranya aku bisa menjadi Soekarno versi perempuan. Nah, kesulitannya itu aku harus lebih membentuk suaraku untuk lebih keras lagi, lebih tegas lagi, lebih lantang lagi gitu. Ada gak kosakata yang khas yang harus kayak Soekarno banget gitu, Mbak? Ada. Contohnya kayak satu kata yang dimana ada akhiran kannya itu kalau Soekarno itu bukan dibacakan jelas gitu, lebih ke ken gitu. Ken. Kayak saya usulkan gitu. Oke. Berarti boleh dong ya kalau Mbak Arina coba sebait aja, agak sebait, sebaris aja pidato Bung Karno ini. Boleh. Oke, silakan Mbak Arina. Saudara-saudara, memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham Indonesia uber alles. Sudah, gitu aja. Wah, kalau sahabat santri di sini nih pasti merinding. Sumpah, saya tuh merinding di sini. Hebat banget sih. Dapat banget, menjiwai banget nih. Bung Karnonya tuh hadir ya, terasa hadir di sosok Mbak Arina ini. Keren. Kembali lagi kita ke ini, Mbak, tadi. Kita sempat membahas kisah dari Bung Karno, sahabat-sahabat tadi. Tadi membahas tentang kisah persahabatan dari Bung Karno dan siapa tadi, Mbak? Semaun dan Kartosuwiryo. Oh iya. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan Mbak Arina ya. Mbak Arina ini perlu kita ketahui, sahabat santri, Mbak Arina ini sekarang sedang kuliah S1 di ilmu sejarah di Universitas Jember. Mungkin ini menjadi salah satu ya Mbak Arina. Salah satu alasan Mbak Arina untuk ngambil jurusan ilmu sejarah. Bener banget. Karena ada apa nih? Karena menurut aku sih kisah Soekarno itu wah gitu, mengejutkan gitu loh. Katanya adalah seorang anak yang introvert dan sekarang perubahannya besar banget, dari introvert menjadi extrovert gitu. Sekarang udah pede banget, udah berani ngomong di depan kamera, berani ngomong di depan banyak orang gitu. Itu gimana ceritanya sih, Mbak? Kok bisa langsung gitu? Iya, dari SD itu aku introvert, gak ada yang temenan sama aku. Tapi gak nangis di pojokan kan, Mbak? Gak sampai. Emang akunya sih yang malas untuk berinteraksi pas SD. Terus pas SMP itu peralihan dari introvertnya aku ke extrovertnya aku tuh nggak disengaja gitu. Nggak ada rencana, emang apa ya, nggak ada aku pengen berubah jadi extrovert gitu, nggak ada. Itu peralihannya itu karena nggak disengaja, dimana ada suatu momen, dan itu momennya itu adalah momen yang memalukan diri aku sendiri gitu loh. Nah, setelah momen itu terjadi, akhirnya banyak yang kenal sama aku gitu loh, karena satu momen itu banyak kenal sama aku, banyak yang tahu sama aku, jadinya tuh setiap aku lewat gitu itu banyak yang nyapa, terus aku tuh ngerasa kayak kok enak juga ya, kok seru juga, dikenal sama banyak orang itu seru juga gitu loh, menyenangkan gitu, jadinya ya jadi sampai sekarang sih lanjut gitu loh. Oke. Selanjutnya waktu SMA Mbak Rina kan suka nulis, suka buat novel, cerpen. Mbak Rina juga ikut ini nggak, organisasi atau eskul yang ada di SMA itu kan ada penulisan kreatif, terus majalah Nuris, sempat ikut?
Enggak, Enggak. karena ya hobi nulisnya aku tuh cuma sekedar hobi gitu, emang nggak pengen didalemin gitu, karena itu cuma untuk Buat mengisi aku waktu sendiri, luang ya. gitu loh, untuk aku sendiri gitu loh. Oh, oke. Lanjut nih. Sekarang udah kuliah pasti banyak tugas. Terus sering capek, begadang. Itu kita kalau udah lagi ngedon, pasti kita ada sesuatu yang memotivasi kita. Kayak saat lagi capek kita ingat sesuatu, kita jadi semangat lagi gitu. Barin ada gak kayak gini nih? Ada. Apa itu? Kalau biasanya kan orang-orang kan keseringan itu ketika lagi down terus ingat sama Ayah, suatu tokoh sama gitu, ibu, pokok ingat sama satu tokoh itu jadi semangat lagi. Itu kalau aku nggak ada tokoh? ada sama sekali, apa ya, cuma nggak berpengaruh gitu loh, meskipun ada tokoh yang sangat memotivasi itu nggak berpengaruh buat aku gitu loh. Yang lebih berpengaruh buat aku itu ada salah satu kata-kata di mana itu kata-katanya itu sering sih bikin aku tertampar. Itu kata-katanya tuh gini, kalau kamu nggak pengen jalan sekarang, kalau kamu males buat jalan sekarang, maka kamu harus lari besok. Tapi kalau kamu nggak pengen besok itu lari, karena kan lari capek kan ya. Kalau kamu pengen besok itu nggak lari, nggak capek, ya kamu harus jalan sekarang. Mau nggak mau, kamu harus jalan sekarang. Mau seberapa malesnya kamu harus jalan sekarang gitu loh. Kalau besok tuh kamu pengen nggak capek. Anggapannya tuh kayak yang kalau kamu pengen nggak, tugas-tugasnya tuh kamu pengen nggak numpuk gitu, kerjakan sekarang gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Oke, bisa nih ya dibuat motivasi juga buat sahabat santri di rumah, dicatat, jangan lupa. Oke, lanjutnya Mbak ya. Mbak Arina udah 6 tahun di Nuris ya. Pasti Mbak Arina menjadi santri, Mbak Arina pasti tahu dong makna santri itu apa sih gitu. Karena udah melekat sama kita nih, udah 6 tahun di Nuris. Iya. Sebelumnya kan sebelum mondok itu makna santri buat aku itu, santri itu cuma belajar ngaji gitu, belajar agama, belajar kitab-kitab, cuma itu doang gitu sebelum aku mondok. Terus ternyata setelah aku mondok sampai 6 tahun selesai di Nuris, santri itu udah lebih dari bermakna gitu loh. Udah gimana ya? Tidak udah terdefinisikan. Iya, gitu. Udah lebih dari bermakna dah pokoknya. Oke, selanjutnya harapan buat Mbak Arina ke depannya. Ini harapan buat aku atau gimana? Harapan buat Mbak Arina. Harapan buat aku sendiri gimana ya? Untuk kuliah kan? Harapan kedepannya untuk aku kuliah itu, aku harus bisa lebih sungguh-sungguh lagi dalam kuliah, karena selama 1 semester kuliah ini kan online. Aku itu rasanya tuh kuliahnya itu cuma setengah-setengah gitu, sering dibawa santai karena kan online gitu. Cuma di depan kamera, terus ya dengerin. Kadang ya kalau males dengerin ya udah off cam terus ditinggal gitu. Bisa jadinya, kita makan, bisa santai-santai gitu. Jadinya tuh nggak sungguh-sungguh gitu lah. Aku kayak nggak kuliah gitu, kayak cuma dengerin orang ngoceh gitu. Jadi harapannya aku ke depannya sih buat diri aku sendiri tuh ya lebih sungguh-sungguh lagi lah kuliahnya. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi juga. Selain itu aku juga harus bisa lebih mengasah kemampuan aku. Aku ya pengen terus melanjutkan apa yang udah aku capai di SMA. Aku pengen melanjutkan di kuliah itu. Oke, yang terakhir, pesan buat sahabat santri di rumah nih, pesan buat adik-adik. Pesan buat sahabat santri semuanya, apa ya? Oh gini. Gimana? Ketika kalian punya impian, itu jangan cuma impian di mulut, harus dibuktikan. Oke, diinget-inget nih ya sahabat santri ya. Ketika kalian punya impian, ya gimana caranya kalian harus berusaha untuk mewujudkan gitu, bukan cuma sekedar angan-angan gitu ya. Karena kalau impian cuma di mulut itu bukan impian namanya, tapi omong doang ya, omong kosong. Oke. Udah gak kerasa nih, udah mau closing.
Cepet banget ya. Iya, gak kerasa kita ngomongnya asik banget sih soalnya. Makasih buat Mbak Arina udah nyempetin waktu Terima buat datang ke kasih sini, kembali. buat ngomong bareng, buat berbagi ilmu, pengalaman sama sahabat santri di rumah. Oke, langsung aja terima kasih buat sahabat santri udah mau stay, mau dengerin kita. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, and share serta komen channel Semaris TV agar kita selalu semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih, saya Anggi Anggreni dan juga Arina Marifatul Aulia Aziz. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.